Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu dan yang dipimpin doa oleh Wahyu. Ayo nak Wahyu maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi. Berdoa dengan bacaan masing-masing. Ada mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Ayo silakan Wahyu duduk kembali di tempatnya. Sebelum Pak Iksan mulai pembelajaran, Pak Iksan mengabsen dulu. Oke? Siapa teman yang tidak ada? Oke. Ada Cantika tidak ada ya? Kemana Agatha? Afif Ramadan, Hadir. Agatha, Hadir. Fadil. Hadir. Siapa tahu kabarnya Fadil kemana? April, Desmin, masih sakit ya? Asriel, sakit ya? Destin, Yafira, Lukiana, Ensaki, Maria, Muhammad Nur Al-Ghazali, Muhammad Fadullah, Muhammad Nur Al-Fatih, Muhammad Wahyu, Nur Alifa, Nurul Safitri, Rafatan, Ramdan, Rizky Ramadan, Kira Humaira, Arsi Humaira. Oke nak, ayo perhatian ke depan dan buku IPAS-nya. Hari ini kita mempelajari sistem pernapasan pada manusia. Sudah buka buku IPAS-nya semua? Oke. Hari ini kita mempelajari sistem pernapasan pada manusia. Ayo perhatian ke depan. Sebelum kita mulai materi sistem alat pernapasan pada manusia, sebaiknya kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ayo, nah Agatha maju ke depan.
Sebelum Pak Iksan mulai pembelajaran, Pak Iksan akan membacakan keyakinan keras kita. Oke? Yang keyakinan keras kita ada berapa, nak? Adalah yang pertama, datang tepat waktu. Alhamdulillah, hari ini hari Senin 30 September 2024 semua muridnya Pak Iksan datang dengan tepat waktu. Berarti sudah ada perubahan. Oke? Kemudian yang kedua, teman. Jadi tidak ada yang lagi mengejek atau mengejek nama orang tua. Tidak ada yang memanggil nama orang tuanya lah. Oke. Yang ketiga, angkat tangan jika ingin berbicara. Jadi ingat, kalau mau menjawab atau bertanya, angkat tangan itu. Oke? Kemudian yang keempat, dengarkan penjelasan guru. Kalau Pak Iksan menjelaskan, semua murid-muridnya Pak Iksan, semua anak-anaknya Pak Iksan diam dulu, supaya apa yang disampaikan Pak Iksan bisa cepat masuk di otak. Yang kelima, rapikan buku setelah olahraga. Jadi nanti kalau bunyi bel istirahat, buku dulu dirapikan. Sudah itu kita keluar istirahat. Oke? Jangan lagi bunyi bel langsung keluar. Jadi perhatikan bukunya. Kemudian yang keenam, makan minum di ruang dalam kelas. Tidak ada yang minum dalam kelas, tidak ada yang makan di dalam kelas. Kalau ada yang minum dalam kelas, sampai itu ada yang tumpah, bahasa bukunya temannya. Kalau mau minum, minta izin di luar minum. Yang ketujuh, membuang sampah pada tempat. Nah, kalau lihat di sampah, kalau bukan kita yang buang juga, ambil tong itu sampai baru buang tempat sampah. Kenapa? Setiap depan kelas tempat sampah sudah disiapkan. Dan tidak ada lagi sampah yang berkeliaran. Oke? Yang terakhir, yang ke-8, kita izin sebelum keluar dalam kelas. Dan kalau yang mau izin, buang air kecil, apapun itu, minta izin sama guru dulu. Oke? Kemudian, perhatian ke depan, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama peserta didik dapat menjelaskan sistem pernapasan organ pada manusia. Jadi nanti anak-anakku harus semua mengetahui alat pernapasan pada manusia. Yang kedua, peserta ini dapat menunjukkan sistem organ pernapasan pada manusia, contohnya hidung, laring, faring, trakea, bronkus, dan ampelius. Jadi hidung itu, nak, seperti anak-anak ketahui, udara yang kita hirup akan masuk melalui lubang hidung, oke? Ke dalam rongga hidung. Kemudian yang kedua, di dalam rongga hidung terdapat rambut pendek untuk menyaring dan menangkap kotoran yang ada masuk bersama udara. Yang ketiga, rongga hidung memiliki selaput lendir yang fungsinya untuk menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Jadi perhatikan ya, anak. Jadi fungsi hidung itu untuk menghirup udara, dan fungsi lubang rambut atau bulu hidung itu adalah untuk menyaring atau menangkap kotor. Nah, itulah fungsi bulu hidung, nak. Misalnya ada debu itu tidak langsung masuk, dia tersangkut di bulu hidung kita. Jadi fungsi bulu hidung itu untuk menangkap kotoran atau benda asing. Kemudian fungsi lubang hidung sebelah kanan itu, nak, fungsinya untuk menghirup bau-bau yang harum. Kalau sebelah kiri itu fungsinya untuk menghirup yang bau-bau. Makanya kalau ada bau yang kita hirup, cukup ditutup hidung sebelah kiri. Begini caranya. Contohnya kalau kita buang air besar, baui, kami tutup kedua ya. Satu bertutup sebelah kiri. Tidak terasa itu.
Kalau mau yang harum-harum, ada bau parfum harum sekali, sakit kepala tak, tutup sebelah kanan. Nah, bisa dibuktikan nanti di rumah. Pakai kipas parfum, baru harum kan? Coba kau tutup hidungmu sebelah kanan. Nah, tidak terasa, tidak ada baunya, tidak terasa. Oke? Jadi kalau ada yang harum-harum tidak ada suka, tutup di sebelah kanan. Kalau ada yang betul-betul yang bau, yang jorok, yang bikin sakit kepala atau buang air besar, tutup di sebelah kiri. Tidak terasa baunya itu. Oke? Selanjutnya, tadi kita sudah melihat video alat pernapasan faring. Jadi tadi di situ mengatakan fungsi faring adalah, siapa yang masih ingat? Oh, Bayu? Apa nak? Agatha? Fungsi faring sebagai organ penyalur udara dari hidung mulai laring. Betul sekali, tepuk tangan dulu. Oke. Ayo, perhatian ke depan, Pak Iksan menjelaskan tentang alat pernapasan pada faring. Faring merupakan organ pernapasan, perhatikan, manusia yang terletak di belakang rongga hidung dan juga mulut. Jadi itu faring itu di belakang ini, nah, di bawahnya telinga. Oke? Di bawah dalam telinga. Kemudian faring merupakan organ pernapasan yang tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Seperti ini Gina, 4 cm. Lihat jari-jarinya. Kemudian otot lurik adalah jenis otot yang berfungsi mengontrol bagaimana dan kapan tubuh bisa bergerak dan bekerja. Yang keempat, faring sendiri merupakan organ persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernapasan. Yang terakhir, fungsi faring. Ini yang penting, apa fungsinya faring? Adalah dalam sistem pernapasan adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Contohnya dia, tarik nafas, hidung mulai dari hidung, coba perhatikan, tarik nafas, hidung turun ke bawah. Ya, inilah turun ke faring. Sudah itu faring. Oke. Jadi laring itu yang ada yang seperti anak laki-laki yang muncul benjolan di leher, yang disebut jantung. Oke? Kemudian jadi fungsi laring, perhatikan nak, kita lihat fungsinya laring. Laring terletak di bawah persimpangan saluran faring yang berbelah menjadi trakea dan tenggorokan. Jadi sini nak, faring, laring. Oke? Jadi hidung, faring, laring. Oke? Laring memiliki dua bagian pita suara yang membuka saat pernapasan dan akan menutup untuk memproduksi suara. Coba anak-anak perhatikan ketika kita sedang berbicara, maka akan ada udara yang keluar dari mulut. Coba kalian berbicara, setelah ada keluar udara. Oke? Perhatikan ke depan. Nah, udara ini lewat melalui pita suara yang saling berhimpitan sehingga mengakibatkan suara bergetar. Nah, misalnya kalian anak-anak dimarahi itu, pas bicara begini, nah kali sebentar karena dipengaruhi udara yang lewat melalui pita suara. Oke? Tadi anak-anak sudah lihat video alat pernapasan pada trakea. Baik, saya akan jelaskan lagi. Perhatikan, trakea atau batang tenggorokan adalah organ pernapasan yang berbentuk pipa dengan panjang sekitar 10 cm. Jadi trakea kayak pipa itu. Oke? Sudah lihat tadi videonya loh. Kemudian perlu diketahui sebagian trakea terletak di leher dan sebagian lain terletak di rongga dada atau disebut korak. Oke? Ini nah, jadi busuk trakea. Oke?
Kemudian pada trakea terdapat jaringan bernama silia. Fungsinya menyaring debu dan bakteri yang masuk ke saluran pernapasan. Yang terakhir, trakea atau batang tenggorokan ini juga memiliki fungsi. Fungsinya dengan baik untuk mengalirkan udara dari menuju ke paru. Bronkus adalah cabang tenggorokan, merupakan saluran berhubungan antara rongga hidung, rongga mulut, dan paru-paru. Sebagai informasi, bronkus merupakan percabangan dari trakea, terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Jadi ada bronkus kanan, ada bronkus kanan, ada bronkus kiri. Organ bronkus terbentuk tabung dengan sila atau rambu halus yang bergerak seperti gelombang. Kemudian gerakan gelombang pada bronkus ini akan membawa lendir atau cairan ke atas hingga ke luar tenggorokan. Yang kelima, fungsi lendir pada bronkus adalah untuk mencegah masuk debu, kuman atau zat yang lainnya ke paru-paru. Oke, perhatikan ke depan, kita lihat gambar bronkus. Ini nah, yang warna hijau. Ini bronkus sebelah kanan, kiri. Ini sebelah kanan. Perhatikan ini nah, yang warna hijau ini bronkus ini. Oke, kita sudah melihat video alat pernapasan pada alveolus atau paru-paru. Paican, perhatikan, Paican akan jelaskan nak, perbaiki duduknya. Alveolus berbentuk bola-bola kecil atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh darah. Kemudian yang kedua, alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bila selanjutnya, alveolus akan menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkus dan mengalir ke dalam darah. Setelah itu, karbon dioksida dari sel-sel tubuh akan mengalir bersama darah ke alveolus untuk dihembuskan keluar. Oke? Perhatian ke depan, kita lihat gambar alat pernapasan pada paru-paru. Nah inilah nak, perhatikan alat pernapasan paru-paru. Oke? Inilah yang kalian bilang. Nah, jadi jangan sampai paru-paru kita rusak. Kalau rusak bisa mengakibatkan kematian. Oke? Siapa yang ingin bertanya tentang lituyu alat pernapasan pada manusia? Oke, kalau tidak ada, Pak Iksan ingin bertanya. Oke. Perhatikanlah gambar alat pernapasan di bawah ini. Oke. Ayo, Nak Agatha maju ke depan. Nah, Pak Iksan menunjuk. Lihat alat ini nak, yang alat petanya ini alat pernapasan Pak disebut apa nak? Yang nomor 2. Faring. Betul sekali. Apa fungsi faring nak kata? Faring organ penyalur udara dari hidung mulai lari ke trakea. Betul sekali. Tepuk tangan untuk anak Agatha. Oke. Baik, sangat lagi satu anak laki-laki ya sebelum kita mengerjakan tugas. Ayo, Nah Al-Fatin maju ke depan. Al-Fatin pegang tunjuk nomor 4. Trakea. Betul sekali, trakea. Jadi fungsi trakea Al-Fatin apa? Jalur masuknya udara ke paru. Jalur masuknya udara ke paru. Betul sekali, tepuk tangan untuk anak Al-Fatin. Oke. Kita sudah menjelaskan alat pernapasan pada manusia. Sekarang kita perhatikan bukunya.
Di situ ada di halaman 21 yang Pak Iksan tadi pagi ini. Oke, silahkan dikerjakan. Tetap di buku tulis kita tulis. Oke, ingat tulis hari dan tanggal hari ini. Oke, dan tulis tugas keberapa hari ini. Tetap kita kerja sekelompok ya. Sini tetap kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Oke, 5, 4, 3, 2, mulai. Benang merah. Sampai di mana, Mina? Perhatikan agak atas teman kelompoknya. Afif. Al-Fatih ya, perhatikan teman kelompoknya. Jadi untuk yang gandanya, tulis saja soalnya, baru kemudian tidak usah tulis A, B, C, D, yang langsung saya jawab yang mana yang benar di situ ya. Bikin yang Wahyu. Ada yang dicatat ya? Ada kemarin dicatat toh? Tadi pengen kasih. Apa di sini? Ada yang kemarin. Lulus kemarin. Nomor 1 situ sebutkan fungsi organ pada manusia. Oke, coba Nak Maria maju ke depan. Ini Maria. Pertama, ya, hidung. Fungsinya. Lihat ke depan. Oke, perhatikan Nak Maria akan mempresentasikan soal nomor 1. Oke, kita sudah mempelajari alat pernapasan pada manusia. Jadi alat pernapasan manusia itu ada berapa, Nak? Ada 7. Ada 7. Yang pertama apa? Hidung. Yang kedua? Yang ketiga? Keempat? Kelima? 6? 7? Apa Sarperius? Baru. Jadi anak-anak sudah mengetahui alat pernapasan pada manusia dan fungsi alat pernapasan pada manusia. Jadi, anak-anakku sekarang, kalau sampai di rumah, anak-anak bisa bertanya kepada orang tua, menjaga kesehatan mulai dari hidung sampai paru-paru. Kemudian, kalau kita pulang, tidak ada yang singgah-singgah lagi, langsung saja pulang ke rumahnya. Kalau yang dijemput sama orang tuanya, ayo kita tunggu orang tua tadi posap pam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Jadi nanti kita berdoa, nanti tidak ada yang ketawa. Oke. Kemudian, jadi ingat, jadi untuk minggu depan kita tetap alat pernapasan pada hewan ya, dan tidak ada lagi anak muridnya pingsan singgah-singgah, langsung saya pulang ke rumahnya. Yang dijemput, ingat, tetap di pos satpam. Oke. Kelompoknya dulu Maria, pulang. Ayo, kelompoknya rapatan. Ayo, kelompoknya Pira, Humaira. Warga Salim, Al-Fatih, Al-Sabitri,